wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Andri selaku dosen fasilitator pada mata kuliah Keperawatan Kritis dan juga rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Syahida, perwakilan dari kelompok FG4 yang akan membacakan presentasi materi pada kasus kelompok 4 di mana materinya mengenai asuhan keperawatan pada kasus L4. Nanti untuk sesi berikutnya akan dilanjutkan pembacaan materi oleh rekan saya, Akila Faiza. Berikut adalah anggota dari kelompok FG4, di mana ada Kak Ahmad Basafi Mujahidin, kemudian ada Akila Faiza, ada Kak Kamsya, Pak Kusworo, Kak Nisrina Agustika, dan saya sendiri, Nur Syahida. Berikut ini merupakan outline yang kelompok akan membahas di dalam materi PPT ini, di mana ada istilah yang belum dipahami, kemudian mengidentifikasi data-data normal dan abnormal. Kemudian lanjut langsung ke kasusnya itu. Berikut merupakan kasus yang kelompok kami dapat, di mana seorang perempuan berusia 77 tahun masuk ke ruang IGD. Saat di triase, pasien ditransfer ke zona merah atau diresusitasi dengan diagnosa gagal nafas disebabkan oleh udang paru akut. Riwayat penyakit di IGD-nya, pasien dalam perjalanan ke rumah sakit untuk kontrol. Tiba-tiba pasiennya merasa sesak nafas dan bertambah berat sekitar 2 jam sebelum tiba di IGD. Kemudian pasiennya tampak sesak nafas hebat. Tanpa usaha nafas, pasien dengan mengangkat kepalanya dan bernafasnya megap-megap dengan mulut terbuka. Filtrasi dinding dadanya positif, kemudian pasiennya tampak pucat, diaflorasis, saturasi oksigennya didapatkan 90% dengan pemasangan NRM-nya 15 liter per menit, dan edema seluruh tubuh. Tekanan darah pada pasien ini sangat tinggi, didapatkan yaitu 235 per 174 mmHg. Pasien ini memiliki riwayat DM, hipertensi, jantung, dan juga CKD end stage. Pasien ini melakukan HD rutin 2 kali seminggu. Kemudian didapatkan hasil AGD-nya, pH-nya 7,3, PaCO2-nya 50, PaO2-nya 70, HCO3 18, SaO2-nya 90%, dan juga BE-nya -1. Hasil pemeriksaan saat ini sebagai berikut, yaitu di mana airway-nya paten, pasiennya terintubasi dengan nomor EPT-nya 7,5 dengan kedalaman 22 cm, kemudian adanya sputum, hasil auskultasnya tergeneralisasi di kedua lapang paru. Kemudian untuk breathing-nya didapatkan pasien terpasang ventilator, mode PCV ER-nya 12, pressure kontrol 12 mmHg, PIP 10, VO2-nya 80%, I banding E itu sama dengan 1:2. O2-nya 99%, hasil AGD-PH-nya 7,173, kemudian PaCO2-nya 41, PaO2 170, HCO3-nya 15, O2-nya 99%, BE-nya -11. Circulation-nya, tekanan darahnya didapatkan 181/151, nadinya 110, suhunya 36,5. Untuk hasil pemeriksaan darah lengkapnya HB 13, HT-nya 38,5%, leukositnya 12.144, trombositnya 136.000, troponina 54, PT atau APT-nya 10,8 menit. Kemudian fibrinogennya 347,2, di dimernya 300. Hasil ronsen jantung kesannya membesar, corakan kedua paru kasar dan meningkat tanpa infiltrat di kedua lapang paru, terutama di sentral. Untuk kesimpulannya, gambarannya udang paru, hasil KG-nya sinus ritme dengan O4. Edema ekstremitas bawahnya didapatkan +4. Untuk disability ini kesadarannya kompos mantis, AGCS-nya E4, T5, N6 dengan fentanyl. Eliminasinya dalam cairan -300, pemeriksaan penunjang MA, NF-nya 134, kalinya 4,7, CL 105, kemudian pemeriksaan penunjangnya ureum 121, CR 5,3, GDS-nya 243, albuminnya 2,7, produksi urinnya 8 jam terakhir, sebanyak 700 cc dengan pemberian furosemid. Untuk pembahasan pertama yaitu istilah yang belum dipahami. Berikut merupakan istilah yang belum dipahami. Di sini kelompok memberikan beberapa pengelompokan. Misalnya di bagian sistem pernafasan dan ventilasi itu terdapat istilah-istilah yang belum dipahami seperti gagal nafas, kemudian udang paru akut,
reductive mass atau NRM 15 liter per menit ini didapatkan di dalam soal kasus. Mungkin untuk artinya teman-teman mungkin bisa dibaca karena waktunya. Jadi ini saya memberikan poin-poinnya saja. Kemudian ada refleksi dinding dada, rongki, kemudian intubasi endotracheal, terus audionya 80%, ibarat rasio sama dengan 1:2. Kemudian ini untuk sistem pernapasan dan ventilasi, mode ventilator PCV, kemudian PIP, terus ada auskultasi paru rongki, saturasi oksigen, itu presentasi imunologi yang terdekat. Mungkin bisa di next aja untuk istilah-istilah yang belum dipahami, karena ini lumayan banyak istilah yang belum dipahami di dalam kasus. Mungkin nanti teman-teman bisa baca. Kemudian yang kedua, ini mengidentifikasi data-data normal dan juga abnormal pada kasus. Di sini didapatkan untuk data-data normalnya, yaitu airway pasiennya itu paten, kemudian SaO2-nya itu setelah ventilasi itu hasilnya 99% ini normal, dan beberapa data-data normal yang dapat teman-teman lihat di dalam PPT ini. Nah, kemudian untuk data abnormalnya sendiri, di sini pada kasus tekanan darah sebelum diventilasi itu didapatkan pasiennya mengalami hipertensi berat. Kemudian tekanan darahnya juga tekanan darah sebelum dan setelah diventilasi juga memiliki hasilnya hipertensi. Kemudian frekuensi nafasnya didapatkan dari sekali per menit, kemudian PaCO2-nya 50 meter Hg, dan seterusnya. Ini dapat teman-teman lihat juga ya di data abnormal gitu. Ini mungkin bisa dibaca aja. Next ya. Kemudian masuk ke identifikasi alasan pasien kenapa dirawat di ICU. Pasiennya kan perempuan berusia 77 tahun membutuhkan perawatan intensif di unit perawatan intensif atau ICU karena beberapa kondisi membutuhkan pemantauan dan tata laksana intensif dengan alasan yang pertama pasien itu merusak nafas, kemudian pasiennya mengalami gangguan ginjal dan juga hipertensi tidak terkontrol. Tadi sudah kita lihat di kasus, pasien juga mengalami hipertensi. Kemudian pada sistem respirasi, pasien didapatkan iden paru akut yang disebabkan karena gagal nafas. Kemudian berdasarkan kriteria parameter objektif didapatkan tekanan darah pasien ini tinggi atau disebut hipertensi berat karena didapatkan hasilnya 235/174 mm air raksa. Berdasarkan prioritas pasien ini termasuk prioritas 1, di mana pasien ini gagal nafas dan juga gagal ginjal. Pada kasus sesak nafas pada pasien ini, jadi pasien ini merasa sesak nafas dan memberat dan didiagnosa gagal nafas disebabkan oleh iden paru akut. Pasien terlihat sesak nafas hebat tanpa usaha nafas dengan mengangkat kepala dan bernafas tegap-tegap dengan mulut, respirasi dinding dadanya positif. Kemudian didapatkan SpO2-nya 90% dengan NRM-nya 15 liter per menit. Untuk hasil AGD-nya didapatkan pH 7,3, PaCO2-nya 50, HCl3-nya 18, dan seterusnya. Mungkin teman-teman di sini juga bisa baca ya untuk kenapa pasien yang bisa sesak nafas karena didapatkan albumin juga abnormal. Kemudian hasil ronsennya ini jantung pasien membesar dan atau kardiomegali akan menandakan hemotokripnya ini lama. Kemudian corakan kedua paru kasar dan juga meningkat tanpa infiltrat di kedua lapang paru, terutama di sentral. Jadi untuk kesimpulannya ini gambarannya iden paru. Kemudian pasien ini juga mengalami gangguan ginjal. Didapatkan di kasus itu pasiennya CKD end stage, kemudian pasiennya juga rutin HD 2 kali per minggu. Pasiennya juga terdapat udem seluruh tubuh, pasiennya terdapat udem di bagian ekstremitas bawah. Didapatkan lekukan di mana maksudnya ini lekukannya sangat dalam pada bagian ekstremitas bawah, kemudian hilang dalam waktu lama. Terus untuk selanjutnya hasil elektrolitnya didapatkan urinnya 121, kreatinnya 5,3. Kemudian untuk produksi urinnya selama 8 jam itu didapatkan 700 cc dengan pengambilan prosenit. Kemudian pasiennya juga hipertensinya tidak terkontrol dan juga mengalami DM tipe 2, di mana pasien ini memiliki riwayat hipertensi
tekanan darahnya 235/174 mm reksa, kemudian pasiennya memiliki LDM tipe 2 dan juga GDS-nya didapatkan 243 mg/dl. Kemudian mengidentifikasi mode ventilator yang digunakan. Mode ventilator yang digunakan adalah PCV atau Pressure Control Ventilation. Ini berarti ventilator ini memberikan bantuan nafas dengan mengontrol tekanan inspirasinya. Kemudian penapasannya 12, pressure controlnya 12 mm/Hg, tipnya 10, PO2-nya 80%, I banding E-nya ini didapatkan 1:2, SaO2-nya 99%, HCl-nya didapatkan abnormal, di mana P-nya 7,173, PaCO2-nya 41, PaO2-nya 70, HCl3 15, SaO2-nya 99%, dan juga DN-nya didapatkan minus 11. Ini merupakan mode ventilator yang kelompok gunakan pada pasien kasus ini. Untuk pressure control ventilation ini kan merupakan mode ventilasi yang digunakan, di mana mode ventilasi PCV ini mode ventilasi mekanik di mana ventilator mengontrol tekanan yang diberikan ke paru-paru pasien selama inspirasi. Dalam mode ini, tekanan inspirasi atau pressure control itu diatur dan volume tidal atau jumlah udara yang masuk paru-paru akan bervariasi tergantung pada kepatuhan dan resistensi paru-paru pasien. PCV ini sering digunakan pada pasien dengan gangguan paru-paru yang parah seperti ARDS atau udem paru karena membantu membatasi tekanan puncak jalan nafas dan juga mengurangi risiko barotrauma atau kerusakan paru-paru akibat tekanan darah akibat tekanan berlebih. Gimana sih pengaturan ventilator pada pasien? Jadi karena pasien mendapatkan respiratory rate 12, jadi laju pernapasan ini yang diatur pada 12 nafas per menit. Ini berarti ventilator memberikan 12 kali nafas kepada pasien setiap menit. Kemudian pressure control 12 mm/Hg, ini tekanan inspirasinya diatur pada 12 mm/Hg. Ini adalah tekanan yang diberikan oleh ventilator selama inspirasi untuk membantu paru-paru pasien mengembang. Kemudian di data edukasi juga didapatkan tipnya 10, berarti tekanan positif pada air inspirasi yang diatur pada 10 mm/Hg. Tip ini membantu menjaga alveoli pasien atau kantong udara kecil di paru-paru tetap terbuka pada akhir ekspirasi, meningkatkan oksigenasi dan juga mencegah kolaps alveoli. Kemudian didapatkan juga pada kasus pasiennya FiO2-nya 80%, mana konsentrasi oksigen yang diberikan oleh ventilator itu adalah sebanyak 80%. Ini berarti campuran udara yang diberikan kepada pasien ini mengandung 80% oksigen. Kemudian I banding E-nya ini sama dengan 1:2, terus di mana rasio waktu inspirasi terhadap waktu inspirasi itu adalah 1:2. Ini berarti waktu inspirasi ini dua kali lebih lama dari waktu inspirasi. Kemudian didapatkan juga SaO2-nya itu 99%, di mana saturasi oksigen pasien 99% menunjukkan oksigenasinya yang baik atau normal. Selanjutnya, identifikasi pengajian hemodinamik pada pasien yang akan dibacakan oleh rekan saya, Akila Faizan. Terima kasih Kak Nur. Ini untuk identifikasi pengkajian hemodinamik pada pasien. Sebelumnya review dulu kalau hemodinamik ini terkait aliran darah dan sistem kardiovaskular pasien itu sendiri, di mana pengkajian hemodinamik ini menilai kondisi kardiovaskular pasien untuk menentukan efektivitas aliran darah, oksigenasi jaringan, dan fungsi jantung itu sendiri. Selanjutnya, untuk data hemodinamik yang ditemukan pada kasus, yang pertama ada tekanan darah, di mana pada awal masuk IGD ini hipertensi berat dan saat ini juga masih hipertensi berat. Lalu untuk nadinya takikardia, untuk suhunya normal, saturasi oksigennya awalnya buruk, cuma karena sekarang sudah dibantu dengan ventilator, sekarang sudah meningkat menjadi 99%. Sedangkan untuk analisa gas darahnya di awalnya itu asidosis respiratorik dan asidosis metabolik, tetapi saat ini asidosis metaboliknya ini memburuk. Untuk elektrolitnya di sini pasien mengalami hiponatremia dan ini bisa mempengaruhi fungsi hemodinamik itu sendiri. Lalu untuk ureum dan kreatininnya ini karena pasien mengalami gagal ginjal kronis stadium akhir, teridentifikasi adanya ketidakseimbangan cairan dan elektrolit serta hipertensi. Selanjutnya untuk kelainan hemodinamik lainnya, ini adanya edema ekstremitas bawah posisi 4. Lalu untuk hasil EKG-nya sinus rhythm dengan old infarct. Lalu untuk hasil ronsen jantungnya ini ada kesan membesar dan corakan kedua paru kasar dan meningkat, tampak infiltrat di kedua lapang paru terutama di sentral, dan kesimpulannya ini adanya gambaran edema paru.
Lalu untuk balance cairannya -300 dan adanya troponin T54 menunjukkan adanya kerusakan pada otot jantung. Untuk kesimpulannya, pasien mengalami gangguan hemodinamik yang kompleks ditandai dengan hipertensi berat, takikardia, dan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Untuk selanjutnya, ini identifikasi penggunaan sedasi atau neuromuscular blockade dan analgesik pada pasien. Ini review sedikit. Jadi di kasus ini ditemukan penggunaan sedasi. Jadi sedasi itu untuk mengurangi kecemasan, menghilangkan ketidaknyamanan, dan membantu pasien untuk tidur. Nah, untuk penggunaan di kasus ini ada datanya, yaitu disability, kesadaran kompos mentis, GCS-nya E4V5M6 dengan fentanyl. Jadi di sini pasien menggunakan analgesik opioid, yaitu fentanyl. Nah, fentanyl ini onsetnya 1-2 menit, durasinya 2-4 jam. Untuk efek sampingnya adanya penurunan blood pressure, respiratory rate, dan central nervous system, serta penurunan motilitas usus, adanya mual, dan juga peningkatan tonus otot. Selanjutnya untuk asuhan keperawatan, untuk pengkajiannya tadi datanya sudah disebutkan sama Kak Nur di awal. Untuk pemeriksaan fisiknya juga sudah disebutkan tadi. Kita lanjut ke bagian analisa masalahnya saja. Untuk datanya di sini yang pertama ada data subjektifnya, pasien merasa sesak napas dan bertambah berat 2 jam sebelum masuk IGD. Untuk objektifnya ini terkait dengan saturasi oksigen dan hasil AGD yang menunjukkan asidosis respiratorik dan metabolik. Jadi ini masalahnya adalah gangguan pertukaran gas. Lalu untuk diagnosis yang kedua, ini data subjektifnya, pasien merasa sesak napas. Untuk objektifnya sesak napas berat, usaha napas dengan mengangkat kepala dan bernafas menggap-menggap dengan mulut terbuka, dan ada retraksi dinding dada dan sputum serta terpasang ventilator. Ini untuk diagnosisnya adalah pola napas tidak efektif. Untuk etiologi dari gangguan pertukaran gas sendiri, ini dimulai dari riwayat penyakit kronisnya pasien, yang ini kemudian menimbulkan peningkatan tekanan hidrostatik kapiler paru, peningkatan permeabilitas kapiler paru, dan menyebabkan edema paru akut, lalu menimbulkan gangguan ventilasi perfusi, dan berakhir dengan gangguan pertukaran gas berhubungan dengan gangguan ventilasi perfusi. Selanjutnya untuk pola napas tidak efektif, ini diawali dari edema paru akut, yang selanjutnya menyebabkan pola napas tidak efektif berhubungan dengan retraksi dinding dada. Untuk luaran dari diagnosis pertamanya ini yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan, pertukaran gas pasien menjadi efektif ditandai dengan saturasi oksigen lebih dari 95%, PaO2 di lebih dari 80 mmHg, dan PaCO2 35-45, pH-nya 7,35-7,45, dan tidak ada sianosis dan dyspnea. Untuk intervensinya, monitor status pernapasan, monitor hasil AGD, berikan oksigenasi sesuai kebutuhan, lalu atur posisi pasien untuk mengoptimalkan ventilasi, lalu lakukan fisioterapi dada jika diperlukan, dan kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian obat-obatan. Untuk nasionalnya sendiri, ini bisa dilihat di bagian sini ya teman-teman. Lalu untuk kedua yaitu pola nafas tidak efektif. Setelah dilakukan intervensi keperawatan, pola nafas pasien menjadi efektif ditandai dengan frekuensi napas 12-20 kali per menit, irama napas reguler, tidak ada retraksi dinding dada, dan penggunaan otot bantu pernapasan. Untuk intervensinya, monitor pola napas, monitor adanya retraksi dinding dada, atur posisi pasien, lakukan suction, berikan ventilasi mekanik, dan kolaborasi dengan tim medis untuk pemberian obat-obat seperti bronchodilator. Selanjutnya ini untuk evaluasinya. Selanjutnya di sini untuk diagnosis keperawatan yang ketiga, yaitu gangguan ventilasi spontan. Untuk datanya ini karena pasien merasa sesak napas dan bertambah berat, dan di sini pasiennya juga terpasang oksigen dengan NRM 15 liter per menit, dan hasil AGD-nya ini juga waktu sebelum masuk rumah sakit ada asidosis metabolik dan respiratorik. Untuk keluaran dari diagnosis keperawatan ini adalah ventilasi spontan meningkat, di mana dyspnea menurun, penggunaan otot bantu bernapas menurun, volume tidal membaik, dan PCO2, SpO2, dan SaO2 membaik. Sedangkan untuk intervensinya di bawah kategori dukungan ventilasi. Untuk observasinya, identifikasi adanya kelelahan otot bantu nafas, monitor status respirasi dan oksigenasi. Untuk terapeutiknya, pertahanan kepatenan jalan nafas, berikan oksigenasi sesuai kebutuhan. Untuk edukasinya, ajarkan pasien untuk mengubah posisi secara mandiri, dan untuk kolaborasinya, pemberian bronchodilator.
Selanjutnya, untuk diagnosis yang kedua yaitu hipervolemia. Ini data subjektifnya pasiennya terintubasi. Jadi untuk data objektifnya sendiri yang bisa dilihat adalah adanya edema ekstremitas bawah, lalu ada rongki, edema paru, di hasil ronsennya dan tekanan darah meningkat, di EKG ada out infarct dan juga frekuensi nadi yang meningkat. Untuk keluarannya ini keseimbangan cairan meningkat. Kriterianya asupan cairan meningkat, output urin meningkat, membran mukosa lembab meningkat, lalu edema menurun, dehidrasi menurun, tekanan darah membaik, frekuensi, kekuatan nadi, dan tekanan arterial ternyata membaik. Untuk intervensinya, ini kategorinya manajemen hipervolemia. Observasinya, perhatikan tanda dan gejala hipervolemia, lalu monitor status hemodinamik, monitor intake dan output cairan. Untuk terapeutiknya, batasi asupan cairan dan garam, dan tinggikan kepala tempat tidur pasien 30-40 derajat. Untuk edukasinya, ajarkan cara membatasi cairan. Lalu untuk kolaborasinya, kolaborasi pemberian diuretik dan kolaborasi penggantian kehilangan kalium akibat diuretik. Ini untuk evaluasi dari diagnosis keperawatannya. Selanjutnya ini daftar pustaka referensi yang kami gunakan dalam menyusun PPT ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas FG4 sangat efektif untuk waktunya. Jika teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan. Atau untuk mempersingkat waktu, pertanyaannya bisa di chat ya teman-teman. Izin Mas, apakah boleh begitu? Iya boleh. Nanti boleh disambil chat ya. Atau kalau mau bertanya langsung silahkan. Bisa di chat ya teman-teman. Lanjut untuk FG3, silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Miranti. Saya perwakilan dari FG3 yang akan melaporkan kasus 3 bersama dengan Fauziah. Kasus 3 itu mengenai asuhan keperawatan kritis post-op kraniotomi di ruang ICU. Yang beranggotakan ada Fauziah Rahmani, Feija Hilyata, Norma Tri Rahayu, Sokares Kadena, dan saya sendiri Putri Miranti. Pokok pembahasannya bisa dilihat ya dari identifikasi istilah-istilah yang belum dipahami sampai dengan asuhan keperawatan kritis pada pasien kasus 3. Kasus 3 itu ada seorang laki-laki usia 35 tahun dirawat di ruang ICU dengan post-op kraniotomi dengan cedera kepala berat. 1 hari sebelum masuk RS, pasien mengalami kecelakaan dengan kepala terbentur dan terjatuh ke aspal dengan posisi kepala terbentur terlebih dahulu. Pada saat tersebut, klien pingsan, tidak muntah dan tidak kejang. Saat ini, pasien sedang dirawat di ICU dengan status knockdown dengan pemakaian sedasi on ventilator. Hasil pemeriksaannya, airway paten, pasien terintubasi dengan nomor ETT 7,5, breathingnya pasien terpasang ventilator mode CMP RR12, tidal volumenya 400, PIP 5, fraksi O2 55%, IE-nya 1:2, saturasi O2 99%, respon pasiennya RR12, dari hasil AGD pH 7,3, PaCO2 40, PaO2 100, HCO3-nya 20, saturasi O2-nya 99%, BE-nya -1. Dari circulation-nya tensi 170/100 mm Hg, RR-nya 12 kali per menit, nadi 100 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, saturasi O2-nya 98. Hasil pemeriksaan darah lengkap HB 11, hematokritnya 30, leukositnya 10.100. Hasil CT scan-nya EDH regiofrontal dextra, tampak defek di regio parental kanan. Hasil ronsen menunjukkan gambaran paru dan jantung dalam batas normal. Disability-nya kesadaran dalam pengaruh obat atau DPO dengan pembelian morfin dan Presopol. Luka di area kepala tampak bersih.
Cedera kepala berat itu disebabkan karena adanya trauma yang terjadi pada kepala, yaitu bisa diakibatkan jatuh yang tidak sengaja, kecelakaan kendaraan, benturan benda tajam dan tumpul, atau benturan dari objek yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Tanda yang khas dari adanya cedera kepala adalah kesadaran yang menurun, nyeri kepala yang lama, mual, muntah, letargi, penurunan sirkulasi jaringan otak, hingga peningkatan tekanan intrakranial. Salah satu komplikasi dari cedera kepala yang paling sering terjadi adalah adanya epidural hematoma atau EDH. Cedera kepala berat merupakan kondisi di mana pasien memiliki tingkat kesadaran dengan nilai GCS 3 sampai dengan 8 dan biasanya memerlukan pemasangan airway definitif. Epidural hematoma itu merupakan keadaan darurat neurologis dan biasanya dikaitkan dengan fraktur lineal yang melintasi arteri utama di dura yang menyebabkan robekan. Perdarahan terjadi di ruang epidural yang terletak di antara dura dan permukaan dalam tengkorak, merupakan perdarahan arteri sehingga hematoma berkembang dengan cepat. Ini ya bisa dilihat dari gambarnya. Lalu selanjutnya, epidural hematoma tuh gejalanya tuh tidak sadar di tempat kejadian, penurunan kesadaran, sakit kepala, mual dan muntah, atau temuan vokal. Etiologinya itu ada mekanisme traumatis karena tabrakan kendaraan bermotor, serangan fisik, jatuh secara tidak sengaja. Kalau yang non-traumatisnya karena infeksi atau abses, koagulopati, tumor hemoragik, malformasi vaskuler. Tata laksananya bisa dilakukan CT scan, MRI, angiografi, dan pembedahan. Lalu kraniotominya sendiri itu salah satu penata laksanaan awal yang dapat dilakukan pada kasus untuk mengevaluasi hematoma dengan tindakan kraniotominya itu sendiri. Tindakan kraniotomi itu tindakan pembedahan yang dilakukan oleh dokter spesialis ahli saraf dengan membuka tulang tengkorak. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses langsung ke otak. Tindakan kraniotomi bisa menimbulkan komplikasi seperti adanya peningkatan tekanan intrakranial atau TIK, subdural efusi, hidrosepalus, adanya perdarahan hingga terjadi shock, hipovolemik, nyeri, infeksi, kejang hingga dapat menimbulkan kematian. Identifikasi istilah yang belum dipahami. Yang pertama yaitu post-op kraniotominya. Ini tadi kan sudah dibahas ya, tindakan pembedahan yang dilakukan dengan membuka tengkorak kepala. Tindakan ini dilakukan setelah operasi yang dalam kasus ini untuk mengatasi cedera kepala berat. Lalu ada CKB, cedera kepala berat, cedera traumatis pada kepala yang mengakibatkan gangguan fungsi otak yang serius. Lalu ada knockdown, yaitu istilah yang menggambarkan kondisi penurunan kesadaran atau ketidaksadaran dalam konteks medis, seringkali merujuk pada kondisi sedasi dalam. Lalu ada sedasi, pemberian obat-obatan untuk menenangkan atau membuat pasien tidak sadar. Lalu ada on ventilator, yaitu pasien menggunakan alat bantu pernafasan atau ventilator. Ada ETT, yaitu tabung yang dimasukkan ke dalam trakea untuk menjaga jalan nafas tetap terbuka dan memungkinkan ventilasi mekanik. ETT biasanya digunakan pada pasien yang tidak dapat bernafas secara mandiri atau memerlukan dukungan pernafasan. Lalu ada CMV atau Control Mandatory Ventilation, yaitu mode ventilator di mana ventilator sepenuhnya mengontrol pernapasan pasien. Lalu ada RR, yaitu laju pernapasan dalam 1 menit. Lalu ada volume tidal, yaitu volume udara yang dihirup atau dihembuskan dalam 1 nafas. Terus ada PIP, yaitu tekanan yang dipertahankan di dalam paru-paru pada akhir ekspirasi. Ini membantu mencegah kolapsnya alveoli dan meningkatkan oksigenasi dengan meningkatkan volume residu. Lalu ada FiO2, yaitu persentase oksigen yang dihirup oleh pasien. Ini digunakan untuk mengukur konsentrasi oksigen dalam campuran gas yang diberikan kepada pasien selama ventilasi mekanik. Lalu ada IE, yaitu rasio inspirasi dan terhadap ekspirasi. Lalu ada SO2, yaitu saturasi oksigen arteri, yaitu presentasi oksigen yang terikat pada hemoglobin dalam darah arteri. Ada AGD, yaitu pengukuran yang mengukur pH. Lalu ada pH, yaitu ukuran keasaman atau kebasaan darah. Ada PaCO2, yaitu tekanan parsial karbon dioksida dalam darah arteri. Ada PaO2, tekanan parsial oksigen dalam darah arteri.
Lalu ada HCO3 itu bikarbonat ion negatif dalam darah yang berperan dalam keseimbangan asam basa. Ada BE yaitu ukuran dari kelebihan atau kekurangan basa dalam darah yang digunakan untuk menilai status asam basa tubuh. Biasanya nilai BE itu berkisar di -2 hingga +2. Lalu ada DPO yaitu dalam pengaruh obat, dan ada EDH epidural hematoma yaitu penumpukan darah di antara tulang tengkorak dan dura mater atau lapisan teriwal meninges. Identifikasi data-data normal dan abnormal. Berikut adalah data normal untuk hasil laboratorium yang berdasarkan dari drugguide.com ya. Lalu data yang di kasus kitanya itu ada data normal yaitu SaO2 99%, PaO2 100, lalu gambaran paru dan jantungnya dalam batas normal. Kalau data abnormalnya itu tensinya 170/100 mmHg itu hipertensi, Hb-nya 11 rendah, hematokritnya 30% rendah, leukositnya 10.100 sedikit meningkat, lalu hasil CT scan-nya tuh ada EDH regioparental dextra, tampak defek di regio pariental kanan. pH-nya 7,3 asidosis, HCO3-nya 20 asidosis metabolik, dan BE-1 asidosis metabolik. Identifikasi alasan pasien dirawat di ICU. Pasien dirawat di ICU karena adanya cedera kepala berat akibat kecelakaan, lalu post-op craniotomy. Jadi sesuai dengan kasus ya, kan ada seorang laki-laki yang 35 tahun dari ICU dengan post craniotomy dengan cedera kepala berat. Terus adanya dari CT scan-nya itu adanya EDH regioparental dextra atau tampak defek di regioparental kanal. Terus adanya kebutuhan ventilasi mekanik karena pasiennya kan post op craniotomy dengan CKB dan dalam pengaruh obat. Lalu ada pemberian sedasi juga, morfin dan presopol. Jadi membutuhkan pemantauan intensif di ruang ICU. Kriteria pasien masuk ICU-nya tuh dari kasus kita itu yaitu prioritas pertama karena pasiennya itu tuh kritis, tidak stabil yang memerlukan terapi intensif seperti dukungan atau bantuan ventilasi, infus obat-obatan vasoaktif, terus harus kontinu. Terus karena pasien itu pasca bedah dan atau bisa karena shock septiknya. Ini kalau yang kriteria pasien masuk ICU minggu kemarin sempat dijelaskan oleh nurse Anggrit ya. Selanjutnya, next. Identifikasi mode ventilator yang digunakan. Modenya itu yang digunakan kan CMV ya. Jadi indikasi penggunaan ventilasi mekaniknya itu tuh untuk masalah pertukaran gasnya pada pasien dengan hipoksemia, hipoventilasi. Lalu mode ventilator itu mengacu pada bagaimana napas diberikan kepada pasien. Next. CMV itu mode ventilator yang sebetulnya dikontrol oleh mesin. Jadi kontrolnya tuh kontrol penuh oleh ventilator. Jadi setiap napas diberikan oleh ventilator dan pasien tidak dapat memicu napas tambahan. Indikasi CMV itu biasanya digunakan pada pasien tidak memiliki upaya pernapasan spontan. Terus pasiennya dalam kondisi seperti cedera berat, paralisis neuromuskular atau sedasi dalam seringkali memerlukan penggunaan CMV. Lalu ada RR-nya 12. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasiennya ya, berdasarkan usia, kondisi klinisnya, dan hasil analisa gas darah. Lalu tidal volumenya 400. Ini juga disesuaikan dengan perhitungan tidal volume dan berat badan pasien. Lalu ada paksi O2. Ini digunakan untuk mencapai saturasi oksigen yang diinginkan pada pasiennya. Di kasus kita itu fraksinya 55%, lalu rasio inspirasi ekspirasinya ada di 1:2, lalu ada positive and expiratory pressure atau PIP-nya itu 5, yaitu tekanan yang diberikan pada pasien di akhir ekspirasi untuk menjaga alveoli tetap terbuka. Pengkajian hemodinamik yang terpasang pada pasien. Hemodinamik pada kasusnya itu
pemantauan hemodinamiknya itu kan ada peningkatan MAP. Lalu pasiennya itu ada arterial pressure monitoring, yaitu pengkajian hemodinamik yang digunakan dalam kondisi tekanan darah yang harus dipantau. Lalu ada pemantauan hemodinamiknya itu menggunakan alat yakni kateter intraarterial yang terhubung ke sistem pemantauan tekanan. Lalu indikasi penggunaannya itu pasien dengan infus IV vasoaktif, ketidakstabilan kardiovaskuler, lalu pasien dengan kondisi kritis. Identifikasi penggunaan sedasinya pada pasien. Sedasi yang digunakan itu kan tadi morfin dan presopol ya pada pasiennya. Ini boleh dibaca nanti. Next. Lalu ada pemberian analgesik, yaitu untuk mendeteksi dan mengurangi edema cerebralnya. Lalu ini tadi ada morfin. Mekanisme kerjanya itu sebagai agonis pada reseptor opioid tertentu. Pencegahannya itu dan kontraindikasinya itu pada pasien lanjut usia dan pasien dengan gangguan pernafasan. Lanjut. Untuk asuhan keperawatan akan dilanjutkan oleh Fauzia. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Asuhan keperawatan yang pertama itu ada pengkajian, identitasnya Tuan X, usia 35 tahun dengan diagnosa medis post-op kraniotomi dengan CKB hari pertama. Untuk keluhannya di pernapasan karena pasien terpasang ventilator. Lalu di nutrisi pasien juga terpasang NGT. Dari pemeriksaan head to toe-nya pada bagian kepala terdapat luka post-op yang tertutup kasar dan tampak bersih. Lalu di mulut ada pasien terpasang ETT. Lalu untuk pemeriksaan pengkajian ABCD-nya, airway-nya tidak ada masalah karena jalan napas paten. Breathing-nya juga tidak ada masalah karena pasien terpasang ventilator. Di circulation-nya ada hasil CT scan EDH regiofrontal regio parietal kanan. Hasil ronsen juga menunjukkan gambaran parunya normal. Lalu di sini tekanan darahnya meningkat 170/100 mmHg. Lalu untuk kesadarannya dalam pengaruh obat. Baik, untuk analisa datanya, yang pertama DS-nya tidak bisa terkaji ya karena pasiennya terpasang ventilator. Dari DO-nya pasien terintubasi dengan ETT lalu terpasang ventilator. Etiologinya kelelahan otot pernapasan sehingga masalah keperawatannya gangguan ventilasi spontan. Untuk masalah yang kedua, data objektifnya pasien post-op kraniotomi, lalu juga terpasang intubasi, adanya luka operasi, terpasang ventilator, lalu adanya peningkatan tekanan darah dan nadi sudah sedikit meningkat. Etiologinya prosedur invasif, masalah keperawatannya risiko infeksi. Lalu untuk masalah yang ketiga, pasiennya masih sama, post-op kraniotomi dengan CKB. Dari CT scan juga ada EDH, tekanan darahnya meningkat, statusnya knockdown, kesadarannya dalam pengaruh obat. Etiologinya peningkatan TIK sekunder akibat edema cerebral dan hematoma epidural. Masalah keperawatannya risiko perfusi cerebral tidak efektif. Di sini kami mengangkat 3 diagnosis. Yang pertama gangguan ventilasi spontan berhubungan dengan kelelahan otot pernapasan. Lalu ada risiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. Yang ketiga ada risiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan peningkatan TIK sekunder akibat EDH. Untuk diagnosis yang pertama, di sini kriteria hasilnya diharapkan ventilasi spontannya meningkat. Dengan kriteria hasilnya penggunaan otot bantu pernapasan meningkat, volume tidak menurun, PCO2 meningkat, PO2 menurun. Untuk intervensinya ada dukungan ventilasi. Lalu juga ada pemantauan respirasi. Lalu juga ada manajemen ventilasi karena tadi pasiennya terpasang ventilator.
Lalu untuk diagnosis keperawatan yang kedua yaitu risiko infeksi. Di sini notnya kontrol risiko proses infeksi dengan mengidentifikasi tanda gejala infeksi, lalu perubahan status kesehatan umum pasien. Lalu juga ada penyembuhan luka tahap primer, yaitu pembentukan bekas luka, peningkatan suhu kulit, eritrema kulit di sekitarnya. Lalu untuk NIC-nya ada kontrol infeksi dan pencegahan infeksi. Lalu untuk diagnosis keperawatan yang ketiga ada risiko perfusi cerebral tidak efektif. Untuk intervensinya ada pemantauan TIK dengan kriteria hasilnya diharapkan perfusi cerebral meningkat. Dengan kriteria hasilnya tingkat kesadaran meningkat, gelisah menurun, tekanan arteri rata-rata membaik, tekanan intrakranial membaik, tekanan diastolik dan sistoliknya membaik. Ini masih pemantauan TIK. Untuk intervensi yang keduanya itu manajemen peningkatan jika terjadi TIK. Lalu berikut adalah evaluasi dan implementasi dari asuhan keperawatannya. Di sini untuk yang gangguan ventilasi spontan. Berikut untuk diagnosis keperawatan risiko infeksi. Dan yang terakhir untuk risiko ketidakefektifan perfusi cerebral. Sekian yang dapat untuk kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya FB3. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan atau bisa juga menjadi komen dari yang sudah lebih tadi. Ya, sudah ada pertanyaan dari Marlian ya, berapa ya? Marliana FG berapa? Satu ya. Untuk FG3, silakan teman-teman yang lain. FG3, pertanyaannya paham nggak? Udah pada lemes ini. Ini bukan karena efek cuti bersama kan ya? Coba yang lain dibuka dong kameranya. Are you with me? Apa udah pada mudik ya? Ya silahkan yang lain kalau bisa dibuka kameranya ya. Terus Lorian, Rosa, DVC 2 tuh siapa ya? Dan Rifki. Oh, masih dinas pagi Bu. Oke. Ya. FG3 mau jawab dulu sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain.
barangkali ada yang ingin ditanyakan, Onur juga nggak apa-apa untuk bertanya, apa FD3 mau menjawab pertanyaan? Izin menjawab, Kak, untuk untuk pertanyaan Kak Marliana. Jadi pertanyaannya itu resiko komplikasi jangka panjang dari post-op kraniotominya kan ya, Kamar ya. Kalau komplikasi jangka panjangnya sih mungkin kan dilihat dulu dari nanti kestabilan pasiennya setelah dia bisa namanya tuh winning ventilator mungkin ya. Jadi kan kalau dari kasus sekarang kan pasiennya sedang di knockdown dengan sedasi nih. Nah, terus nanti mungkin dilihat lagi gimana untuk jangka panjangnya dia ada komplikasi dari operasinya, mungkin dilihatnya sih dari situ ya, dari nanti setelah dia mulai bisa bernafas sendiri, terus pasiennya udah mulai sadar dan udah mulai kooperatif untuk bisa diajak kerjasama dengan dokter dan perawatnya gitu sih. Mungkin kalau setelah dia eh, bisa, maksudnya tuh bisa dengan ini ventilatornya, terus dengan dia udah nih dibuka, maksudnya tuh udah di ekstubasi ETT-nya ya, ventinya, mungkin bisa komplikasinya tuh pasiennya tuh bisa ada gangguan motoriknya mungkin ya, atau kelemahan di anggota tubuhnya mungkin bisa kayak gitu, karena komplikasinya bisa jadi kenapa dia jadi kayak lemah di anggota tubuhnya kan udah mah dia terpasang venti dengan sedasi, terus dia pas bangun tuh kan pos operasi, jadinya badannya itu belum terlalu, masih kaku gitu, jadi harus tetap dilakukan fisioterapi ya kayak gitu. Terus bisa kalau jangka panjangnya itu mungkin bisa ada gangguan kognitifnya kayak gitu sih, kalau setahu saya gitu sih ya. Jadi kalau untuk untuk komplikasi jangka panjangnya mah mungkin dilihat dulu dari gimana pasiennya bisa untuk winning ventinya untuk napasnya gitu mungkin ya. Nah, kalau mungkin teman-teman kelompok saya ada yang mau nambahin. Ya, jadi saya sedikit menambahkan. Jadi untuk komplikasi jangka panjang itu dilihat juga dari beberapa faktor lainnya, kayak misal keparahan cedera yang dialami pasien itu sendiri. Kalau semakin parah cedera kepalanya, semakin tinggi resiko komplikasinya. Kemudian lokasi cederanya juga, cedera pada area otak tertentu juga bisa menyebabkan disabilitas yang spesifik. Kemudian dari usia juga, semakin lansia semakin rentan terhadap komplikasi, atau dari kondisi sebelumnya, di mana kondisi medis yang udah ada sebelumnya itu bisa memperburuk prognosis komplikasi yang kedepannya. Terus waktu dan kualitas perawatan juga itu mempengaruhi, kayak misal perawatan medis yang cepat atau cepat dan tepat dapat mengurangi resiko komplikasi itu sendiri. Baik, bagaimana untuk Kamar Liana, apakah jawabannya sudah cukup bisa dimengerti? Terima kasih kelompok, sangat jelas sekali. Baik. Untuk pertanyaan lain ada dari Kak Yusnita dari FG 2. Kak Yusnita bertanya kepada FG 4. Yang pertama, kenapa kelompok tidak memasukkan konsep teorinya? Jika dilihat dari kasus konsep teori, apa yang harus diambil? Kemudian pertanyaan kedua, apakah pasien saat di ICU dilakukan HD karena dari diagnosa medis pasien sudah komplikasi yang menyebabkan penurunan kesadaran dan adanya hasil pemeriksaan yang abnormal? Bisa dijawab FD4?
Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Susilo untuk FD3 pada kasus trauma karditis tapi tidak dipasang nevolar. Apakah tidak ada kecurigaan CKB disertai faktor servikal? Kemudian ada pertanyaan dari Kak Ahmad dari FD4 bertanya kepada FD3, mengapa kelompok memilih diagnosa risiko perfusi serebral tidak efektif, sedangkan lebih ke diagnosa penurunan kapasitas adaptif intracranial? Silakan dijawab. Izin menjawab, Hasna. Untuk pertanyaan Kak Yusnita ya, jawabnya saya ya mau yang ini dulu, yang nomor 2-nya dulu. Kenapa sih apakah pasien saat di ICU dilakukan HD? Karena dari diagnosa medisnya itu pasien sudah komplikasi yang menyebabkan penurunan kesadaran dan adanya hasil pemeriksaan yang abnormal. Enggak sih Kak, kalau dari kasus kan pasiennya juga tuh nggak ada ke arah untuk dilakukan hemodialisa ya. Kalau ke arah hemodialisa kan itu dicek labnya tuh lengkap sekali, ada URCR-nya, dari prognosis Kak penyakit. Putri itu untuk kelompok kami, Kak Putri, bukan Oh, dia. Mohon maaf. maaf. Yang ke FG3 yang mana ya? Maaf, maaf. Yang FG3 itu pertanyaan Susilo Oh, dan CKR, itu teknik color. silakan teman-teman yang lain mungkin selain Putri bisa dibantu menjawab pertanyaan dari Susilo dan Ahmad Basofi atau kelompok FG4 dulu ya, pertanyaan dari Yusnita. Selamat siang, izin menjawab pertanyaan dari Kak Yusnita Mariana Sihombing, Kak, terkait kenapa kelompok tidak memasukkan konsep teori. Terima kasih masukannya dari Kak Yusnita. Nanti kedepannya kami akan memasukkan teori sedikit terkait konsep tadi ya, gagal nafas sama CKD stage 5 untuk pertanyaan yang pertama. Terima kasih masukannya. Untuk pertanyaan kedua, apakah pasien saat di ICU dilakukan HD karena dari diagnosis media pasien sudah komplikasi yang menyebabkan penurunan kesadaran. Nah, di sini kan di kasusnya tidak dijelaskan pasiennya HD saat di ICU atau apa enggak. Nanti kita sebagai perawat pastinya akan berkolaborasi dengan dokter spesialis ginjal hipertensinya terkait HD rutinnya. Kan pasien hadirin 2 kali per minggu, mungkin untuk menurunkan fungsi ginjalnya URCR-nya kita pasti bakalan berkolaborasi untuk melakukan, cuci darah saat di, ICU seperti itu, Kak.
Mungkin teman saya akan membantu menjawab lagi. Terima kasih. Bagaimana untuk Kak Yusnita? Apakah jawaban dari Kak Abbas sudah menjawab? Baik, terima kasih buat Hasna dan Mas Abbas. Ya mungkin kedepannya kita juga walaupun tidak seperti saya sendiri, mungkin juga bukan di ruang rawat ICU, tapi kalau kita lihat keadaan seperti ini, pasti pasien ini harus HD di ICU. Kalau sepengalaman ya harus HD di ICU dengan seperti yang dijelaskan Mas Abbas tadi, harus berkolaborasi dengan DPJP, baik dokter jantung ya, baik dokter dokter spesialis untuk HD-nya sendiri. Terima kasih Mas Abbas, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Abbas untuk jawabannya, terima kasih Kak Rika untuk feedbacknya. Untuk pertanyaan untuk FD4 sudah terjawab. Ada sisa 2 pertanyaan untuk FD3 dari Kak Susilo dan Kak Ahmad Yusufi.